Medan ya. Kalau misalnya ada gambar itu postingan dia, silahkan dikirim karena bakalan Doktif tuntut. Itu tuh penyebaran berita hoax, itu nggak pernah ya. Oke. Nggak pernah di Medan. Diperiksa di Jakarta kan itu? Iya, di Tangerang, di Tangsel. Di Tangerang. Terus nggak pernah ya Doktif nangis tuh nggak pernah ya, ini ngadi-ngadi gitu. Nggak pernah Doktif ngadepin orang-orang kayak gitu, geng sirkus pakai cara nangis, sorry gitu. Nangis tuh kemarin gara-gara diputus vonisnya Sahrul Semprul. Nah itu baru Doktif nangis terharu gitu. Mau ngadepin geng sirkus kok nangis? Ih maaf ya gitu, nggak bisa. Doktif tuh nggak pernah, mental Doktif bukan kayak begitu gitu. Sini loh apa lo gitu ya Mas Gatot ya. Cuma itu baterainya itu dari pagi sampai pagi lagi. Stabil. Saya nemenin beliau tuh dari pagi sampai malam. Sudah mataku udah begini-begini. Dia masih kan ya. Aku mau take. Astagfirullahaladzim, Mbak. Ya Allah ya Karim. Aku sampai belain minum kopi. Habis itu minum kopi lagi biar melek ini mata gitu. Dia enggak. Terus itu ntar ya Mas. Aku tak tik. Ya Allah. Terus nggak ada habisnya. Padahal itu datang dari Dubai itu. Bayangkan itu. Dari Dubai loh. Si Riko ngikutin Doktif 3 hari langsung dia teparnya 5 hari. Enggak, apalagi Riko, Mbak. Pasti gak kuat lah. Aduh. Ya Aku ngikutin emak gua 3 hari, tepar gua 5 hari, Mak aku ngakak ya Allah. Aduh. Nggak ada capeknya loh, nggak ada capeknya, gila. Sakit juga tetap aja ngoceh. Iya betul Arsin, betul. Tapi emang bener sih. Jadi si RG itu sering pakai mulutnya orang sih. Jadi dia nggak pernah dari mulutnya dia sendiri, gitu kan. Jadi dia ngatain Doktif itu kan pakai mulutnya si SS. Akhirnya kan yang kena kan si SS kan, yang pencemaran nama baik. Jadi dia jongkrokin orang gitu. Itu jongkrokin orang buat kena, tapi dia sendiri sama seperti pada saat dia bilang ke Anus ini kalau Doktif melaporkan ORG kan. Akhirnya kan si Anus bilang itu. Ya ternyata kan Doktif kan bilang apa ini maksudnya ini, hati-hati loh Anda dengan klien Anda bisa Doktif tuntut loh udah menyebarkan berita hoax. Ternyata kan dia mengklarifikasi, minta maaf kalau itu ternyata salah, dia salah menganalisa. Enak tak lawyer salah menganalisa. Oh lawyer 5 digit, maaf nggak jadi nanya. Lawyer 5 digit. Gitu. Ngeri. Tanda-tanda benar bikin story. Nyerang nggak apa-apa, dia mah namanya tomat. Kok panik, orang panik ya begitulah biasa. Iya, ada yang nanya itu loh Mbak. Dokter pernah ke titik bencana kota Palu nggak? Pernah lah. Palu apa mau tanya Donggala? Tahu Doktif ke Donggala. Doktif ke Donggala tuh ada pulau yang jauh 3 hari nggak terima bantuan. Doktif naik kapal otok-otok itu. Doktif ke sana, marip ditemenin sama tentara 2 karena nggak boleh nggak ditemenin tentara karena kapalnya bisa monteng karena di situ masih ada gempa ya. Jadi kalau suatu saat tsunami ya udah kita meninggalnya di laut gitu. Jadi tinggalin KTP. Kita tinggalin KTP ber-8 orang. Jadi kalau udah meninggal aja kan gitu, meninggoy aja gitu, tinggalin KTP. Gitu. Itu kayak begitu. Dia mah pasrah hidupnya. Ngapain? Yang penting jangan tinggalin utang lo ya. Utang miliaran ojo macem-macem. Sopo sing bayar terus. Mentalnya Doktif itu mental Pakistan. Jadi walaupun lawannya India, nggak menter dia, tenang. Makanya tuh sopir lagi pilotnya pesawat tempur yang Pakistan yang melawan pesawat tempur India banyak itu kan tenang dia dengan senyumnya, itu Doktif. Iya, hajar Allahu Akbar. Gitu. Maju sampai si tentaranya bilang bisa nggak Dok kita tunda besok? Nggak bisa, berangkat sekarang. Kasihan mereka kelaparan 3 hari kagak ada bantuan. Gimana sih kalian itu kapal tentara ini bukannya berangkat ke sana? Ternyata begitu nyampe Mas Gatot itu kasihan banget, 3 hari mereka nggak ada bantuan. Terus pada saat kita datang itu disambut dengan tangisan. Jadi langsung akhirnya mereka setelah kita datang, kita pulang jam 8 malam. Itu besoknya langsung datang kapal TNI ke pulau itu. Setelah gua ngoceh-ngoceh, gimana sih ini kalian ini tentara ini? Biasa lah.
Gitu baru udah datengin. Itu dari zaman dulu lo, bayangin coba di bencana Palu tuh tahun berapa ya? Lama banget itu. Ini kayaknya sebentar lagi mau ke mana namanya, kita mau ke Palestina. Dia ditanya tuh, pernah ke Palestina nggak dok? Dia nanya. Pernah 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu kita ke Palestina. Bahkan sama Mas Opik juga dikenalin ke kedutaan Jordan. Jadi kita sempat mau ke Gaza pakai Mercy. Pada saat itu ketua Mercy-nya masih yang lama, tapi sekarang udah almarhum lah ya. Jadi kita sempat mau masuk ke Gaza, tapi karena doktif dadakan, jadi nggak diizinkan sama Mercy. Gitu. Pada saat itu masih bisa masuk ke Gaza, barengan sama Mas Opik. Terus ada si Teh Meli Guslo pada saat itu, ingat nggak? Itu kan ada tuh Mas Opik, Meli Guslo itu sih. Tapi akhirnya doktif ketemu sama perwakilan dari kedutaan Jordan kan. Pada saat itu Pak Prabowo kan belum jadi presiden ya, gitu, belum jadi presiden. Terus dokter menggunakan nama beliau lah untuk menyampaikan bantuan itu, gitu, melalui kedutaan Jordan. Terus akhirnya dokter ketemu tuh dengan para pengungsi Gaza, gitu. Ya jadi udah nyampe kemana-mana itu doktif. Ada turunan, ada yang nanya, doktif ini keturunan Pakistan ya deh? Ada keturunan, betul, ada keturunan Pakistannya. Makanya gak kenal takut. Pakistan tuh walaupun negara kecil dia nggak ada takut dia. Ada takut dia. Akhirnya malah Indianya yang nyerah kan, terlihat. Betul. Ya itu. Walaupun terlihat kecil tetapi bahaya ya. Orang melihat doktif, ini siapa, ini nggak dilihat. Berarti analisanya kurang bagus. Oke. Mas Gatot, aku pamit dulu ya, ini aku udah nyampe. Jumpa, mau istirahat. Buat teman-teman sukses juga ya, selamat istirahat. Ketemu Nanti kita Jakarta. insya Allah ketemu Mas Gatot di Jakarta tanggal 29 ya. Nanti kabarin aja. Ntar posisinya aku di Jakarta kok itu ya. Siap Mbak. Oke, ya makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyemil enak di Panda, nyemil bambu. Lu minum obat tuh? Nyemil enak Panda di pohon. Doktif itu memang nggak pernah mengenal takut. Saya udah ketemu dengan dua orang tuanya, memang beliau, super beliau itu, super. Udah gas terus, nggak ada rem itu, gas terus. Dan yang saya salut itu semangatnya, energinya. Pak Gatot lokasi di mana ya? Saya Bangkalan. Menurut Mas Gatot, M bakal bebas nggak? Gini, ya dengan adanya serangan terhadap DIR kemarin, itu menandakan bahwa mereka panik. Nah ini ada tanda-tanda yang bagus sebenarnya untuk NM gitu loh. Super julid dan memang beliau berani. Saya sempat ngomong ke ibu beliau, aduh Bu, saya nggak bisa kalau nasihatin dokter. Oh jangan, harus berani, terus terang, Allahu Akbar. Itu memang karakternya beliau begitu, berani. Kapan M keluar, kita tunggu ya prosesnya. Ini kan masih P19 terus menerus ini. Yang diributkan karena memang P19 terus menerus. Rame bujir-bujir yang datang. Sini tuh sambil ini. Bujir-bujir rame yang datang. Ayo sini. Kak wajah bersih pakai skincare apa? Nggak ada, pakai apa?
pakai ini loh, Fisik. filter. Ya didoain bahasa desiskus ini bang, iya kayaknya. Jalan ya sih, jalan. Mamaku sayang enggak, tetap proses ya mamaku sayang. Kerja bang biar nggak makan gaji buta. Bener itu Ismawati. Kasihan juga biarin aja. Makanya nggak pernah saya blokir ya. Saya nggak pernah blokir Buser, biarkan aja. Biarkan bekerja, nggak masalah. Enak kan kalian di Kamboja sana. Masalah SS gimana bang? Masalah SS ini yang mana? Yang mana banyak kali masalahnya. Tadi udah dibahas panjang lebar yang sama dokter. Nggak sabar nunggu persekusi bang. Ya semua nggak sabar termasuk saya. Buser juga cari uang bang. Iya makanya kita hargai. Nggak apa-apa. Seru aja. Kan hidup di dunia ini kan nggak harus selalu didukung toh. Ini cocok kalau dijual ke Kamboja. Terus jual Kamboja. Kok lama ya bang update-nya? Ya, bagaimana lagi di negara kita, Konoha. Udah gak sabar bang, kapan? Sama semua gak sabar. Eri, jangan lupa yang belum follow di follow ya teman-teman. Yang belum follow di follow. Soal collab Doktif sama DLT. Pandangan abang soal collab Doktif sama DLT nggak ada masalah ya. Kalaupun collab, misalnya DLT-nya udah apa ya? Bukan minta maaf ya. Mungkin karena memang dari mereka nggak pernah ada masalah. Jadi ya sudah tabayun, ketemu silaturahmi. Saya pikir nggak ada masalah. Ini suami Doktif. Ada aja. Berapa tahun bang kasus DRLT ya? Maksudnya berapa tahun? Pak Gatot juga nggak sabar, pasti nanti Pak Gatot potong ayam kalau dia di penjara ya kan, potong rambut aja. Ya bisa, ini kan menjelang hari raya ya potong ayam lah. Bukannya dulu DLT paling gencar Doktif di awal muncul, iya. Iya tadi pas ada Doktif cerita tentang Doktif saya bilang kalau saya sih masih belum terima tentang DLT pak. Kangen medsos sepi tanpa NM. Bukan ini astagfirullahaladzim, ada aja Buser. Belum ya, belum. Okta belum ya. Kalau ancaman hukumannya ya Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu pasal 8 Junto 62 itu ancaman hukumannya 5 tahun. Boleh fans Nikita monggo silakan di post ulang. Silakan yang belum follow di follow ya. Dah bang, makanya nonton dari awal. Teka bang ya, siap fans Nikita. Doktif kenapa? Nggak apa-apa. Doktif sehat, barusan masuk live saya. Ingatkan Doktif. Wah, tanya itu sama Doktif. Saya itu orang yang paling cerewet kalau ngingatin beliau tuh. Jalan pasti iya, pasti dirilis. Pasti dirilis nanti. Kalau Doktif itu nggak bisa ditakutin, diingetin. Pokoknya bagi beliau, kalau beliau yakini kebenarannya, digas itu. Kalau saya kan hanya mengingatkan rambu-rambunya saja.
Ibaratnya ngegas boleh, tapi di ruang pacu balapan. Jangan ngegas di tempat umum. Nanti takut banyak yang kena tabrak, itulah bahasanya. Yang belum follow di follow ya. Uma Aldera sebenarnya. Bersahabat sudah berapa lama sama Doktif? Baru saya bersahabat dengan beliau. Kenal karena persoalan skincare ini, karena satu visi. Open bid berapa Pak kaosnya? Yuk lelang mumpung rame, bagus tuh. Wah, masuk lelang kaos sih? Dipikir untuk bantuan bencana. Enggak. Ada-ada aja. Kangguan. Giveaway deh. Ini kaos murah. Apanya di giveaway aja, jangan aja. Kaos bekas kok di giveaway. Semoga saya selalu fokus bersama kebenaran. Amin, amin. Saya tak yakin soal DLT merapat ke Doktif, karena kalau ingat bagaimana DLT nyerang Doktif dulu. Makanya tadi pada saat beliau live di sini saya sampaikan kalau saya sih belum seret, tapi ya nggak masalah silaturahmi. Yang penting kan tetap dalam koridor. Ya, tidak menyampaikan sesuatu yang saya pikir Doktif itu cerdas. Doktif itu cerdas, gak mudah dijebak, gak mudah dikibuli. Beliau itu cerdas. Uangnya si Abu udah diminta 3,4 M, makanya digugat uang prestasi. Iya. Bang, kenapa di kontennya emang seperti itu? Nah, itu karakter. Yang belum follow di follow ya. Iya Ulia, terima kasih nasihatnya. Nanti saya nasihati beliau juga. Retno Darmawati, itu sidang pertama. Kalau kamu datang ke sana percuma. Itu baru sidang pertama agendanya. Bang, menurut kita apa Konoha bakal bebas korupsi? Negara manapun tidak ada yang bisa bebas murni korupsi. Pasti akan ada, itu namanya kejahatan, termasuk korupsi pasti akan ada. Karena Bang Fahmi menyatakan bahwa ada perjanjian, ini sebenarnya perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama antara si NM dan RG. Ada peristiwa perdata di sini. Nah, yang tahu buktinya, baik itu percakapan, by WA, atau ada perjanjian tertulis misalnya. Perjanjian itu, ingat ya, perjanjian tidak harus tertulis. Perjanjian itu bisa tertulis dan sifatnya lisan, bisa dua-duanya. Ya, jadi misalnya ada lisan, ada bukti, ya bahwa memang ada perjanjian. Ada chat dan sebagainya, dibuktikan harus ada perjanjian itu. Ya, kemudian dalam satu perjanjian itu salah satunya ingkar janji. Karena ini yang digugat RG, maka NM menganggap si RG ini ingkar janji. Ya, tidak menunaikan prestasinya dalam hukum perdata. Maka disebutlah wan prestasi sehingga digugat wan prestasi gitu. Nah, kalau kemudian dinyatakan gugatan wan prestasi, dinyatakan bahwa RG, ya dinyatakan dalam diktumnya gugatan wan prestasi dinyatakan bahwa RG wan prestasi melakukan wan prestasi terhadap NM,
tanpa harus memberikan ganti rugi, tapi dinyatakan jelas bahwa Wan prestasi, maka ini menjadi bukti yang kuat untuk membebaskan MM nanti di pengadilan pidananya, karena ini adalah peristiwa perdata kalau putusannya memang seperti yang saya sebutkan tadi. Abang pesimis enggak sih Wan prestasi? Gini ya, saya tidak bisa memberikan opini, pandangan berkaitan apakah Wan prestasi ini bisa berhasil atau tidak. Karena pertama, saya bukan dukun, saya seorang praktisi, saya ini seorang lawyer. Maka apa itu seorang lawyer? Lawyer harus melihat dokumennya, melihat bukti-buktinya, baru kemudian memberikan kesimpulan. Ya, jadi saya nggak bisa. Saya harus tahu bukti yang dimiliki oleh